Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua dalam pembelajaran PPKN. Alhamdulillah setelah kita melakukan kegiatan asesmen atau penilaian akhir semester ganjil kemarin, kita sudah libur dan hari ini kita kembali untuk belajar PPKN. Dan kali ini saya akan menyampaikan materi bab 4 ya, di mana dalam materi bab 4 ini kita akan membahas tentang keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, di mana tujuan dari pembelajaran ini nanti yang pertama, setelah kalian mempelajari ini ya, kalian memahami hakikat keberagaman itu sendiri dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua, setelah kalian mengetahui contoh kasus dari keberagaman, kalian pun bisa mencari contoh kasus yang lain ya terkait dengan efek negatif dari keberagaman itu sendiri. Kemudian yang ketiga, setelah kalian mengetahui efek dari keberagaman, terutama efek negatif, kalian bisa mengambil hikmah dari cara menyelesaikannya. Kemudian yang keempat, kalian mampu membuat sebuah peta permasalahan dan solusinya, seperti itu. Baik dalam bab keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat ini nanti akan kita bagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, hakikat keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua, prinsip persatuan dalam keberagaman. Dan ketiga, cara menyelesaikan konflik akibat keberagaman itu sendiri. Coba kita perhatikan gambar berikut ya yang ada pada monitor kalian. Di situ terlihat sebuah keluarga kecil ya. Di sini kita ingin mencoba menganalisa atau menelaah begitu keberagaman dalam sebuah keluarga ya, karena skup terkecil dari sebuah masyarakat itu adalah keluarga. Dari hal yang terkecil pun sebetulnya keberagaman itu sudah ada ya. Karena di antara mungkin putra-putrinya atau kedua orang tuanya bisa jadi mereka berbeda dalam pola pikir, berbeda dalam hobi, atau berbeda dalam hal yang lainnya juga. Ini sudah menunjukkan bahwa perbedaan atau keberagaman itu merupakan sudah sunatullah, tetapi dengan keberagaman itu pun sebetulnya bisa membangun atau menjalin hubungan yang harmonis seperti itu. Untuk membahas keberagaman masyarakat Indonesia ya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, coba kita melihat Indonesia itu secara utuh. Indonesia itu terdiri atas beribu-ribu pulau, atau lebih tepatnya 17.000 pulau, di mana setiap pulau itu mempunyai sukunya tersendiri, budayanya tersendiri, bahkan bahasa daerahnya itu pun berbeda-beda. Ini sudah menunjukkan sebuah keberagaman yang ada di Indonesia. Makna keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman yang ada pada bangsa Indonesia sudah menjadi bagian dari terbentuknya negeri ini, karena negeri ini dibentuk dari berbagai macam suku budaya yang ada, dari agama yang ada, sehingga terbentuklah sebuah komunitas bangsa yang terdiri dari pulau-pulau yang sebanyak 17.000 pulau, di mana dalam bahasa, dalam agama, ya, dalam adat istiadat mereka sudah berbeda. Harusnya ini menunjukkan bahwa perbedaan ini menjadi sebuah
kekuatan bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar. Berikut ini bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Suku bangsa, adat istiadat, agama, ras, golongan, dan sosial budaya. Apa makna persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia itu sendiri? Makna persatuan di sini adalah menyatukan berbagai macam perbedaan, baik itu suku, bahasa, agama, budaya, adat istiadat, seperti yang tercermin di dalam Sumpah Pemuda, di mana ikrar itu menyatakan bahwa bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Ini merupakan sebuah ikrar yang menyatakan dengan latar belakang yang berbeda, mereka mampu menyatukan diri untuk sebuah tujuan besar, yaitu kemerdekaan. Kemudian makna dari kesatuan itu sendiri adalah ketika semuanya sudah disatukan, maka orang-orang yang berbeda latar belakang ini bisa bahu-membahu atau bergotong royong dalam memajukan bangsanya. Dengan latar belakang budaya, agama, adat istiadat yang berbeda, maka sangatlah tepat ketika para pendiri bangsa ini menyepakati satu kalimat yang mampu menyatukan bangsa ini, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri adalah berbeda tetapi satu juga. Ini merupakan sebuah kecerdasan bagi para pendiri bangsa untuk menyatukan berbagai macam latar bangsa ini yang berbeda-beda. Dan kita tahu bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini itu terdapat di dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dan pada tahun 1951, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintah sebagai semboyan yang resmi bagi Republik Indonesia. Ciri-ciri manusia Indonesia yang mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang pertama adalah adanya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap anak suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Yang kedua, tidak adanya rasialisme yang menganggap bahwa sukunya lah yang paling unggul. Paham ini harus dihilangkan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap patriotisme atau menunjukkan sikap nasionalisme bagi setiap warga bangsa. Kemudian yang keempat, tidak adanya sikap yang diskriminatif terhadap warga bangsa. Yang kelima, tidak adanya sikap kesukuan atau kedaerahan. Dan yang terakhir, yang keenam, terbinanya sikap saling menghormati antar warga masyarakat. Dampak positif dan negatif kebinekaan yang ada pada masyarakat Indonesia. Unsur kebinekaan yang pertama, etnis misalnya. Dampak positifnya adalah karena etnis ini menunjukkan kelompok masyarakat, otomatis ini akan mampu menyatukan kelompok masyarakat tertentu. Kemudian dampak negatifnya adalah ketika ini menjadi isu keamanan, maka akan timbul konflik di antara etnis yang mendiami suatu wilayah, ya, atau adanya perselisihan di antara kelompok ketika etnis ini menjadi isu perpecahan seperti itu. Kemudian unsur yang kedua yaitu agama.
Dampak positif dari unsur agama adalah memperkuat keinginan untuk bersatu untuk mencapai cita-cita bersama, karena pada dasarnya agama itu mengajarkan sebuah kebaikan, mengajarkan sebuah kebersamaan. Kemudian dampak negatif dari isu agama itu akan memunculkan instabilitas keamanan, disabilitas sosial ekonomi, dan ketidakharmonisan antar warga masyarakat ketika agama dijadikan isu perpecahan. Ya, ini dampak negatif. Kemudian unsur yang ketiga yaitu bahasa. Bahasa ini mendorong orang untuk bisa memahami atau saling memahami di antara mereka. Kemudian dampak negatifnya muncul kekerasan karena kurang menghargai bahasa suku lain, ya. Ini kalau menjadikan bahasa sebagai olok-olokan, ya. Muncul kekerasan karena kurangnya menghargai perbedaan. Kemudian unsur yang keempat, unsur budaya. Dampak positif dari budaya yang ada pada masing-masing suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia itu kaya akan keragaman budayanya. Tapi dampak negatifnya adalah munculnya permusuhan karena pertentangan budaya. Ya, karena misalnya budaya di antara masing-masing suku ini bisa saja berbeda. Oleh karena itu, sikap saling menghargai, menghormati itu harus dikembangkan. Prinsip persatuan dalam keberagaman, yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini bukan sebuah semboyan yang sudah ada sejak zaman kemerdekaan, karena satu nasib, satu penanggungan, sehingga perlu ada satu kalimat yang mampu menyatukan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua adalah nasionalisme Indonesia. Ini pun sebuah pegangan untuk membuat bangsa ini bersatu dari keberagaman yang ada. Kemudian prinsip yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya kebebasan yang kita lakukan itu harus bisa dipertanggungjawabkan untuk membangun sebuah keberagaman. Kemudian yang ketiga, wawasan Nusantara. Ini harus menjadi kewajiban bagi setiap warga negara untuk mengetahui bahwa bangsa Indonesia itu disatukan dalam berbagai halnya, politik, hukum, sosial, budaya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah persatuan pembangunan. Untuk membangun bangsa ini harus dibutuhkan persatuan yang ada dari keberagaman yang harus kita satukan untuk membangun satu tujuan bangsa Indonesia. Berikut beberapa solusi ketika terjadi konflik akibat dampak negatif dari keberagaman yang ada pada bangsa kita ini. Yang pertama adalah mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati antara anak bangsa. Yang kedua, tetap menjaga semangat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, membangun semangat keberagaman secara inklusif. Artinya, membangun keterbukaan terhadap perbedaan yang ada. Kemudian, yang keempat, memunculkan kesadaran bahwa kita merupakan bagian dari budaya multikultur Indonesia. Kemudian yang kelima, membangun sikap toleran atau toleransi terhadap perbedaan yang ada. Dan yang terakhir, yang keenam, membangun sikap sensitivitas gender, ya, membangun persamaan atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ikut membangun bangsa. Demikianlah pembelajaran PPKN kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, ada sebuah pembelajaran dalam memahami sebuah keberagaman yang ada di Indonesia.
kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.